Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih belajar tematik. Kita masih belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita akan belajar tentang seni patung. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang seni patung. Nah, ini kita akan belajar lagi untuk memperjelas bagaimana seni patung tersebut. Seni patung merupakan karya seni rupa yang dibuat menggunakan bahan bervolume seperti tanah liat, kayu, batu logam, dan bahan lainnya dengan cara dipahat, dipotong, dicukil, atau dengan menambahkan bagiannya. Karya seni patung biasanya menirukan bentuk berbagai macam hewan, manusia, dan tumbuhan. Namun, karya seni patung telah mengalami beberapa perkembangan sehingga bentuk karya seni patung bisa beraneka ragam. Nah, patung dibedakan menjadi beberapa, dua ya. Patung berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah patung figuratif, yaitu karya seni patung yang menirukan bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, biasanya patung figuratif itu sering kita temui di beberapa daerah. Nah, contoh dari patung figuratif itu seperti patung pahlawan, kemudian patung hewan. Kemudian yang kedua, patung non-figuratif. Patung non-figuratif itu merupakan karya seni patung yang tidak meniru alam, seperti patung abstrak geometri seperti gambar berikut ya. Nah, fungsi patung itu ada beberapa. Yang pertama, sebagai dekoratif atau memperindah ruangan atau lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya di dalam ruangan, di luar pun bisa seperti di taman, itu biasanya ada patung dekoratif untuk memperindah taman. Kemudian yang kedua, patung monumen. Patung monumen ini mengenang peristiwa dan sosok sejarah tujuannya. Contoh misalnya patung pahlawan, kemudian patung Surabaya, itu namanya patung monumen. Kemudian yang ketiga, kerajinan. Jadi fungsi patung sebagai kerajinan itu untuk memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen. Misal ada seseorang yang minta dibuatkan patung tertentu, nah dia akan meminta kepada seniman untuk membuatkan patung tersebut untuk memenuhi kebutuhan si konsumen tersebut. Kemudian fungsi patung sebagai arsitektur. Jadi untuk arsitektur dia menunjang konstruksi bangunan. Misalnya seorang arsitek sedang membuat bangunan. Nah, dia menggunakan patung untuk dijadikan salah satu penunjang bangunan tersebut. Misalnya ditaruh di pojoknya kah, atau di sebelah mana begitu, untuk menunjang konstruksi bangunan tersebut. Kemudian untuk seni, fungsi patung untuk seni adalah untuk kepentingan estetis. Estetis itu keindahan ya. Kemudian religi. Nah, ini kalau kita masih ingat di zaman dahulu ya, ini masih digunakan, dan di zaman sekarang juga masih digunakan untuk orang-orang di luar agama Islam ya. Itu dia dijadikan sarana ibadah oleh mereka gitu. Kemudian alat untuk membuat patung itu yang pertama ada pahat. Kemudian ada butsir, ada alat las, meja putar, palu, dan tang. Nah, teknik membuat patung itu ada beberapa. Yang pertama, pahat. Di pahat ini kalau misalnya membuat patung dari bahan batu seperti itu, biasanya dia dipahat ya. Pahat ini berarti dia menggunakan pahat dan palu gitu biasanya. Kemudian butsir ini tadi seperti yang sudah dilihat alatnya ya. Jadi dengan teknik butsir ini dia seperti mengikis menggunakan pisau-pisau kecil sehingga membentuk bentuk-bentuk tertentu yang diinginkan. Kemudian membuat patung dengan teknik las itu dia biasanya bahan yang digunakan adalah logam, besi, kemudian tembaga seperti itu ya. Kemudian emas, perak itu. Nah, itu digunakan teknik dengan cara las. Jadi disatukan bagian-bagiannya itu dengan las. Biasanya dibantu juga dengan alatnya tang ya, pakai tang itu. Nah, kemudian yang selanjutnya dengan sistem cetak. Cetak ini biasanya dia
bahannya tuh seperti cor gitu ya, semen kayak gitu, dia udah ada cetakannya. Nah itu sistem cetak seperti itu. Nah, karena kita seorang muslim, belajar patung ini mengingatkan kita terhadap banyak hikmah ya. Yang pertama, hikmah keberagaman Indonesia. Kita tahu di Indonesia ini terdapat banyak sekali agama gitu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus bersikap sebagaimana muslim yang sesungguhnya gitu. Kemudian, nah ini ada hikmah dari beberapa ayat Al-Quran tentang patung yang disalahgunakan gitu ya. Seperti contohnya berhala-berhala pada zaman dahulu. Yang pertama di Quran surah Al-A'raf ayat 191, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Kemudian yang ayat 192, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Kemudian yang ayat 193, dan jika kamu menyerunya untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala itu dapat memperkenankan seruanmu, sama saja buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. Kemudian ayat ke-194, sesungguhnya berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu, maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, ini sudah jelas ya, jadi ketika kita belajar patung itu sebagai karya seni saja, tidak lebih dari itu gitu. Jadi patung itu bukan sebagai alat sesembahan. Jadi hati-hati dengan kekaguman kita terhadap sesuatu. Jangan sampai kekaguman kita terhadap suatu benda menyebabkan kita berbuat seperti yang tidak Allah inginkan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah semua anak-anak di sini adalah anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah, yang menyeru manusia dengan cara yang baik, lemah lembut. Nah, ayo kita selalu memohon hidayah dan ampunan hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Seperti sila pertama Pancasila kita ya, selalu meminta kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dan mari berdoa kalau keberagaman di Indonesia menjadi bahan kita saling mengenal, saling memahami. Ketika kita saling memahami, maka kita mampu berdakwah dengan cara yang baik dan benar. Kita tahu bagaimana kondisi-kondisi masyarakat di daerah-daerah lain, saudara-saudara kita di daerah-daerah lain. Kemudian semoga kita mampu menjadi muslim yang bisa dicontoh dan mencerminkan kebaikan agama Islam. Nah, sampai di sini dulu. Kemudian insya Allah akan ada tugas. Jadi tugasnya itu silahkan teman-teman membuat patung. Tapi Ustazah minta patungnya itu tumbuhan, boleh pohon, boleh bunga, boleh buah. Nah itu karena bahan mungkin kesulitan mencari bahan tanah liat, kalian boleh menggunakan plastisin. Tapi jika ada tanah liat lebih baik. Jadi nanti pada proses pewarnaannya lebih indah lagi, lebih detail lagi. Untuk patung yang kalian buat nanti akan diberi warna, tapi tidak sekarang. Untuk sekarang hanya pada tahap pembuatan saja. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.